Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPMD, Assalamualaikum diwakili oleh Pak Sekretaris, Pak Sekjam Tingkat Timur. Yang saya hormati Ibu Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak Ketua Panitia beserta timnya, kemudian Bapak Kapolpos Tingkat Timur, Bapak Babinsa Bukit Langkat, nggak lupa juga rekan saya Sudarmin dari pasangan calon nomor 1, Bapak Ibu tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada panitia, di mana pada hari ini saya diberi kesempatan berdiri di sini berbicara tentang visi dan misi, gitu ya. Sebelum saya membicarakan tentang visi dan misi, saya juga ingin bercerita, karena pada kontestasi pilkada kali ini kita sama-sama tahu ada hal yang agak berbeda dari momen-momen sebelumnya, di mana saya menjadi salah satu subjeknya, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu sempat juga mencuat nama saya untuk didorong maju dalam kontestasi ini. Namun karena pertimbangan satu dan lain hal yang dalam hal ini saya sendiri yang tahu, saya putuskan untuk tidak ikut, lantaran itulah tadi, Sudarmin ini kawan kecil saya sampai besar. Di satu sisi juga waktu itu Surahman atau Bang Osol, abang saya, istrinya begitu kan. Namun terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan kita, maka ketika itu saya WhatsApp Pak Sekjam, Pak, mohon maaf kalau begini kami gimana Pak? Nggak banyak cerita, beliau langsung jawab PJS. Akhirnya tergugah hati saya, karena pada dasarnya saya kira tidak satu orang pun masyarakat di Bukit Langkat ini mau dipimpin oleh PJS yang notabene orang luar, sementara kita juga punya wakil-wakil atau punya putra-putra yang baik untuk bisa kita percaya memimpin kita, kan begitu. Sehingga niat awal saya memutuskan untuk maju adalah menghidupkan demokrasi. Saya kira demokrasi juga merupakan salah satu proses pembangunan. Dimana dengan dari demokrasi itu banyak hal nanti, bahkan untuk 6 tahun ke depan demokrasi juga bisa menjadi tolak ukur. Nah, dari situ akhirnya saya putuskan untuk maju. Jadi yang dulu saya sempat susun program karena dorongan kawan-kawan dan lain sebagainya, nama saya mencuat, saya bongkar lagi. Program-program saya bongkar lagi. Selain itu juga saya bongkar-bongkar berkas untuk persyaratan pencalonan. Alhamdulillah waktu yang diberikan ke saya 4 hari, 3 hari setengah, 2 hari efektif, dan alhamdulillah saya diberikan jalan untuk melengkapi itu semua, sehingga niat awal saya tadi tersampaikan, yaitu kita bangun dulu demokrasi. Namun ketika saya sudah putuskan untuk maju, artinya ini bukan hanya sampai di situ, bahwasanya ada 6 tahun yang menantikan apa nih jika saya dipercaya nanti, apa yang mau saya buat, kan begitu. Sehingga tadi selain selesai berkas program yang saya simpan kemarin, juga saya bongkar kembali gitu. Artinya program itu saat ini saya cetuskan dalam bentuk visi dan misi, yang kebetulan dari panitia juga itu menjadi syarat pencalonan saya sebagai calon kepala desa, kan begitu. Seperti yang rekan saya sampaikan, SD, SMP kami sama-sama. SD, SMP kami sama-sama. Artinya beliau juga pernah sampaikan sering momen tahun-tahun di mana kami harus duduk sebangku, gitu kan. Artinya apa?
saya terus terang saya sering contek PR dia. Nah, dia pun begitu gitu kan. Kami bukan orang lain sehingganya saya lihat karena beliau tadi dikasih kesempatan untuk maju terlebih dahulu. Visi dan misi itu saya kira nggak jauh berbeda juga karena memang kita seperguruan katanya ya. Seperguruan gitu. Tapi dalam hal ini kami saya pastikan saya nggak mencontek program beliau juga nggak mencontek program saya gitu. Cuman mirip-mirip sedikit. Saya kira semuanya itu baik untuk kemajuan Bukit Langkap. Sudah dibagi semua, saya kira masing-masing kita bisa membaca visi dan misi yang sudah saya susun tadi. Baik, saya untuk lebih afdolnya lagi kan begitu, saya bacakan dan saya paparkan sedikit tentang itu. Visi mewujudkan Desa Bukit Langkap yang mandiri sebagai kawasan agribisnis dan agrowisata pedesaan berbasis teknologi melalui musyawarah mufakat. Misi 1. Menciptakan penataan desa yang berkualitas melalui program tata ruang desa berbasis produktivitas ekonomi. Ini saya terjemahkan menjadikan kawasan agribisnis. Jadi yang misi saya yang pertama itu menjelaskan atau titik berat untuk menuju ke misi saya tadi. Menjadikan kawasan agribisnis dan agrowisata melalui komoditas unggulan dan potensi desa berbasis integrated farming. Jadi kita sudah melakukan selama ini, alhamdulillah pertanian di Desa Bukit Langkap ini sudah semakin maju dari dekade sebelumnya. Artinya kita bisa aplikasikan itu, kita lanjutkan itu, namun dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga hasil yang kita capai bisa lebih maksimal, saya harapkan begitu. Kemudian membangun jaringan kemitraan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dalam masa dan pasca pandemi COVID-19 melalui program pengembangan BUMDes. Nah, ini juga yang saya jelaskan tadi hampir mirip juga dengan program rekan saya Sudarmin. Nah, di mana salah satunya adalah penggemukan sapi gitu, ternak gitu kan. Alhamdulillah Bapak Ibu, selama 5 tahun belakangan ini saya juga ditugaskan sebagai pendamping desa di Kepulauan Senayang. Itu Pak Sekcam juga pernah bersama saya ketika beliau Sekcam Senayang dulu. Alhamdulillah, artinya hubungan saya pribadi dengan pelaku pemerintah desa di Senayang itu sangat akrab. Saat ini mereka mungkin ada keterbatasan, Pak Sekcam, seperti yang di Senayang. Puas Bang membangun, masalah terus. Jadi macam mana gitu kan? Artinya ini akan saya wujudkan dalam bentuk yang lebih konkret. Nah, jadi timbullah ide dari 18 desa di Kepulauan Senayang. Alhamdulillah 4 desa yang sudah positif, gitu kan? Artinya apa? Separuh, kalau bahasa mereka, separuh dari dana desa mereka akan disalurkan atau dititipkan ke Bukit Langkap untuk pengembangan ternak. Sementara yang kita tahu kalau luar biasa jumlah anggaran dana desa di Kepulauan Senayang itu masing-masing desanya sampai 1,2 miliar, 1 miliar. Artinya kalau separuh itu luar biasa. Tinggal kita lagi siap atau tidak untuk itu. Tapi pintu dari mereka sudah terbuka luas. Artinya apa? Kita tidak hanya mengandalkan dana desa yang kita punya, namun insya Allah kita akan realisasikan itu dalam bentuk kerjasama antar desa atau dalam bentuk BUMDes bersama. Sistemnya nanti akan kita musyawarahkan, ada kesepakatan dengan mereka, insya Allah akan terwujud begitu. Jadi di sini yang saya unggulkan apa? Anggaran yang yang ada dalam perencanaan saya ini, insya Allah luar biasa. Kalau saat ini aja 4 desa, mungkin satu desa bisa, kalau separuh kata mereka itu berarti setengah miliar, mungkin 2 miliar. Tinggal kitanya aja lagi. Sanggup atau tidaknya. Sama dengan saran rekan saya Sudarmin, mulailah tanam rumput, tempat-tempat yang lahan tidur dan lain sebagainya. Artinya apa nanti, insya Allah kalau dipercaya atau tidak program itu tetap akan saya bawa ke Bukit Langkap.
Kemudian di samping juga penggemukan ternak atau pengembangan ternak, ada juga sistem kerjasama, Bang, kata mereka kan, Bukit Langkap mewah sayur, kami tak ada sayur, nanti kita tukar produk. Karena masing-masing desa di Kepulauan Selayang itu sudah ada pompong, alat angkut yang mereka biayai, yang mereka buat di tahun-tahun sebelumnya dengan anggaran dana desa mereka. Artinya apa? Kita kirim sayur, kita ambil ikan, kan begitu. Mudah-mudahan dapat solusi untuk menambah daya jual masyarakat petani desa Bukit Langkap. Dalam artian kita tidak akan utik-utik lagi nih kawan-kawan yang udah berjualan ke Sungai Pinang kemana, tapi tempat-tempat yang selama ini belum terjamah oleh produksi kita, nah itu yang kita buka pintu untuk ke sana. Artinya tidak ada lagi mudah-mudahan keluhan dari petani kangkung untuk makan sapi timbun sampai besar-besar nggak terjual gitu ya. Nanti semuanya akan dikelola melalui BUMDes, unit usaha BUMDes. Masing-masing unit usaha nanti silahkan. Kita juga punya banyak pemikir-pemikir muda yang saya kira yakin bisa untuk menganalisa, menerapkan atau menjalankan unit usaha BUMDes itu untuk kita semua. Kemudian yang ketiga adalah gerakan kampung cerdas untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal. Kita dapat menerapkan ini melalui peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia, tenaga pengajar PAUD dan TPA, pendidikan formal dan non formal. Jadi kita bisa adakan pelatihan untuk pengajarnya, kita rangsang juga dengan beasiswanya untuk siswa yang berprestasi ataupun tidak mampu, begitu ya. Kemudian gerakan mandiri pangan untuk mengoptimalkan hasil produksi pertanian dan peternakan. Nah, dalam hal ini adalah optimalisasi dan mengawal program bantuan pemerintah supaya tepat sasaran. Kemudian inventarisasi data aset desa. Luar biasa aset yang dimiliki oleh Desa Bukit Langkap selama ini, namun beberapa masukan ke saya menerangkan bahwasanya masih belum terlalu optimal dalam segi pengelolaannya. Maka ketika saya diamanahkan nanti, insya Allah melalui musyawarah mufakat, semua akan kita inventarisasi, kemudian kita musyawarahkan pengelolaannya seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan dapat hasil yang lebih baik, di mana kita paling tidak kita dapat menjaga aset itu selama mungkin, begitu, supaya nanti saat ini kita sudah tidak mencangkul lagi karena kita udah punya alat yang modern. Jangan sampai nanti generasi kedua ketiga kembali mencangkul lagi, begitu kan. Artinya paling tidak itu upaya kita untuk menjaga. Artinya jalan yang kita ambil bagaimana nanti melalui musyawarah. Gerakan desa sehat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Ini lebih kurang sama, saya nggak perlu panjang lebar tentang hal ini. Di sana ada posyandu, posbindu, posyandu lansia, dan lain sebagainya. Dan tidak tertutup kemungkinan mungkin juga kita akan satu saat nanti kita akan punya ambulan desa. Jadi ketika ada yang sakit jam 2, jam 3 malam, nggak payah kita gedor Bang Amin, nggak payah kita gedor siapa, kita langsung ada standby kendaraan. Namun ini janji saya, artinya gini, saya akan upayakan ketika kita ekonomi sudah berkembang, baru kita realisasikan ini. Ini soal prioritas, nanti juga bagaimana penyusunannya melalui musyawarah. Desa sehat sudah. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan publik dan keterbukaan informasi, yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan aparatur desa dan sosialisasi informasi. Saya kira yang terpenting itu sosialisasi informasi. Jadi apapun informasi, hasil rapat dan kejadian-kejadian atau apa informasi dari atas, seluas mungkin akan saya upayakan untuk dapat disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Jadi tidak ada alasan lagi, aduh nggak tahu, saya rapat kemarin nggak sempat datang dan lain sebagainya. Bagaimana interpretasinya itu? Mungkin kita bisa secara berkala, kepala desa mengunjungi setiap RT mungkin, Pak RT,
malam ini kita kumpulkan warga. Disitulah, atau juga dengan perangkat-perangkat desa, silahkan kalian bertebaran misalnya di luar jam kerja, informasikan. Atau juga mungkin ada warga yang malu-malu menyampaikan sesuatu di forum. Insya Allah kalau perlu saya sendiri jika diamanahkan nanti saya sempatkan malam atau waktu-waktu istirahat untuk berbicara dari hati ke hati begitu, sehingga masyarakat tadi ini yang bila dalam forum dia malu untuk menyampaikan, mudah-mudahan saya dapat menangkap itu. Begitu. Artinya itu untuk sosialisasi informasi. Yang terakhir adalah mengedepankan semangat gotong royong dan musyawarah mufakat bagi seluruh masyarakat dengan tidak ada kecualinya. Nah, saya kira ini tidak kalah penting. Apapun program, apapun gagasan yang akan kita jalankan nanti, bila tidak melalui musyawarah juga kan istilahnya bukan namanya mengakses seluruh pemikiran masyarakat, tapi jika kita kedepankan lagi gotong royong, insya Allah Pak, Bu, desa maju, desa mandiri yang kita impikan itu dapat terwujud apabila kita sudah bersatu, bergotong royong untuk itu. Satu kata, satu hati, kita bergotong royong, kita akan maju, sama-sama maju semua. Kemudian juga tidak kalah penting musyawarah mufakat. Tentu setiap kebijakan, setiap permasalahan, masing-masing kita akan berbeda sudut pandang. Nah, jalan tengah yang saya pilih dalam hal ini adalah jalur musyawarah mufakat. Segala apapun yang dirasa penting kita musyawarahkan. Itu dapat menampung semua ide, semua pemikiran, lalu kita sama-sama mencari jalan tengah. Itu aja visi dan misi yang dapat saya sampaikan hari ini. Harapan saya sama juga dengan rekan saya Sudarmin, saya dengan beliau murni dalam hal ini pertarungan ide dan gagasan. Artinya saya juga menghimbau baik simpatisan saya ataupun simpatisan beliau, tahun ini, kali inilah kesempatan kita, Bapak Ibu, kawan-kawan, kita tunjukkan macam mana demokrasi yang dewasa itu. Saya secara pribadi dengan beliau sudah berkomitmen dari hati ke hati, karena kami ada kedekatan yang nggak bisa kami jelaskan. Saya harap juga di belakang kami juga begitu. Jadi tidak ada lagi istilahnya tensi panas, saling menjatuhkan, saling menyindir dan lain sebagainya. Silakan mengajak, meraup suara sebanyak-banyaknya kan begitu. Namun juga dengan cara-cara yang arif, dengan cara-cara yang bijaksana. Saya kira masing-masing kita paham itu. Saya kira cukup kalau tadi rekan saya pantun di awal, biar saya pula pantun di akhir. Pagi-pagi pergi ke pasar. Pergi ke pasar beli terasi. Sebentar lagi Pilkades digelar. Dengan dewasa kita lalui proses demokrasi. Pergi ke pasar beli celana. Dipakai untuk cari pasir. Nah, saya dapat nomor urut 2. Ya wajar lah, saya daftarnya juga terakhir. Nonton final bola, lupa. Lagi kan terakhir. Nonton bola, pertandingannya seru. Mari bersama pilih yang baru. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata. Saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.